Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Saputra dari jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJ Bogor. Dalam kesempatan ini saya ingin melakukan praktikum atau tugas laporan video terkait dengan tugas ketiga dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum mulai saya ingin mengklarifikasi dulu terkait dengan alasan mengapa saya di dua tugas sebelumnya, yaitu tugas 1 dan 2, tidak menyertakan video praktikumnya karena ya tidak ada perintahnya gitu di bagian tugasnya, juga di tempat yang membuat mengumpulkan tugas itu, dan itu ya pokoknya itulah. Oleh karena itu saya tidak menyertakan video ini karena saya rasa dan saya pikir tidak perlu gitu, karena memang tidak ada perintahnya secara langsung dari tugas tersebut, dari menu tugas tersebut. Oke, di sini kita langsung saja mulai dengan praktikumnya. Di sini saya sudah membuat sebuah fungsi Jobs Paint di sini supaya agar nanti outputnya bisa merupakan sebuah GUI atau graphics user interface. Dan di sini ada nama format untuk memformat angka menjadi mata uang. Terus di sini ada util local untuk mengatur lokal mata uang. Oke, langsung di sini kita langsung saja untuk menentukan array ininya ya, inisiasi array buat gaji pokoknya yang sesuai diperintahkan. Oke, di sini kita sudah membuat dua array buat gaji pokok dan persen lemburnya ya. Di sini sesuai dengan yang diperintahkan ya, ada golongan A gaji 5 juta, golongan B 6,5, golongan C 11,5. Dan juga di sini ada ada golongan persen lemburannya juga, ke 1 jam 30%, 32%, 16%, 26%, 38%. Oke, di sini untuk mempersingkat durasi video, di sini saya sudah mengetikkan Jobs Paint-nya di sini untuk agar supaya nanti outputnya yang seperti saya sebutkan sebelumnya, agar nanti outputnya bisa berupa GUI. Di sini bisa dilihat saya nanti akan muncul sebuah kolom dialog, masukkan golongan karyawan A, B atau C, dan nanti di sini ada function if-nya, dimana nanti kalau misalkan input golongannya tidak sesuai, nanti programnya akan langsung berakhir. Oke, lalu selanjutnya di sini kembali lagi untuk mempersingkat durasi. Di sini saya sudah mengetikkan untuk input yang kedua ya. Nanti akan ada dialog atau input terkait dengan jumlah lemburnya ya. Nanti di sini juga ada fungsi if, dimana nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diberikan, kalau tidak masuk dengan kriteria, nanti akan muncul peringatan seperti yang dituliskan sebelumnya pada input golongan karyawan.
Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat variabel untuk menyimpan gaji pokok sesuai golongan dan gaji lembur. Sudah, lalu kita lanjutkan dengan function untuk membuat ini ya, fungsi if untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongannya. Oke, sebelumnya ada tambahan di sini, ada apa? Variabel untuk mengubah string dari string ke integer ya. Karena sebelumnya ini formatnya bervariabel string. Oke, di sini kita sudah membuat mendapatkan if ya. Di sini kalau misalkan golongan ini golongan A, golongan B, golongan C, lalu kalau misalkan tidak ini, nanti sebuah input dialog akan muncul, golongan yang Anda masuki tidak valid, program berakhir, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat variabel if lagi, dengan kali ini untuk menentukan persentase dan menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jadi kita langsung saja if baik. Di sini kita sudah mengetikkan if ini ya, untuk menentukan persentase dan menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur ya. Di sini sudah bisa dilihat, di sini ada sesuai ya dengan golongan yang diberikan nanti. Jadi ini yang baris pertama untuk 30, yang baris pertama 30%, yang kedua 32%, yang ketiga 34%, yang keempat 42%, 36%, yang kelima 38%. Lalu di sini kalau misalkan ininya negatif, nanti enggak muncul programnya. Lalu di sini kalau misalkan enggak lembur, berarti
nggak ada tambahan uang lembur di sini, no. Selanjutnya di sini kita akan buat perhitungan gaji lemburnya ya. Hitung gaji lembur, gaji sesuai golongan dikali persentase dari ditetapkan. Lalu di sini ada perhitungan atau penghasilan. Oke, lalu selanjutnya kita akan membuat format angka ya, agar nanti outputnya bisa merupakan sebuah rupiah. Nanti outputnya bukan cuma hanya sekedar angka, tapi keterangan mata uang ya, rupiah. Oke, di sini kita sudah membuat format angka untuk tampilan uangnya ya. Oke, di sini kita sudah kembali menuliskan ini format ini agar nanti outputnya bisa berupa sebuah currency ya, bukan hanya sekedar angka biasa. Di sini sudah saya tuliskan kembali dengan lengkap, bisa dilihat. Lalu selanjutnya kita akan membuat variabel terakhir untuk output hasil yang menggunakan Jobson Paint yang tadi di awal kita gunakan agar outputnya bisa keluar. Oke, di sini kita sudah menuliskan ya, kembali lagi untuk mempersingkat durasi agar lebih cepat. Di sini kita sudah menuliskan rincian output hasilnya ya, nanti rincian penghasilannya. Di sini nanti akan muncul dialog golongan karyawannya berapa, gaji pokoknya berapa, jam lemburnya, persentase lembur, gaji lembur, dan total penghasilannya. Oleh karena itu kita langsung saja untuk langsung mengujinya dengan menggunakannya ya, dan Java. Oke, di sini sudah muncul ya input golongannya. Contoh di sini kita akan memasukkan golongan karyawan A dengan jam lembur 2. Nah, bisa dilihat perincian penghasilannya di sini karyawan A sesuai ya dengan ketentuan di sini. Karyawan A 5 juta, jam lemburnya 32% dari gaji pokok dan total penghasilannya. Dan di sini kita akan coba di kalkulator juga apakah hasilnya sesuai. Kita bisa lihat di sini gaji 5 juta ditambah persentase lemburnya 32%, sesuai ya, sama 6.600.000 sama, berarti fungsinya ini berhasil. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Kalau misalkan ada kekurangan maupun kesalahan, mohon untuk dikoreksi.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.